Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mengajak teman-teman itu mencoba menyadari, memahami tentang seputaran gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis biar kalian itu nanti bisa menangani setiap sensasi yang hadir dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang ingin memahami, menyadari, kemudian ingin menerima setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti memahami, dan ketika memahami, menyadari, kalian juga nanti bisa menerima teman-teman, dan kemudian ketika kalian mempunyai hal seperti itu, kalian bisa menanganinya dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik pembahasan teman-teman ya, kenapa di season kali ini saya mengajak teman-teman itu lebih menyadari, lebih memahami, biar kalian itu bisa menerima teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share video hal seperti itu? Ya karena justru untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kadang tidak mempunyai hal-hal seperti itu teman-teman ya. Jarang menyadari bahwa kita itu ya sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis teman-teman. Kemudian jarang menerima bahwa kita itu terkena gangguan mental lebihnya gitu teman-teman. Dan kalau seandainya kita bisa menerima, sebetulnya kita itu bisa menanganinya dengan sendirinya teman-teman ya. Tetapi kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu karena memang tidak memahami apa yang terjadi, malah justru fokus dengan apa yang dia rasakan teman-teman ya, tanpa memahami, tanpa mengetahui, tanpa menerima apa penyebabnya teman-teman ya. Contoh kecil lah, buat untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu paling banyak sekali mengeluhkan tentang sensasi-sensasi yang justru dihasilkan dari psikis teman-teman ya, dari ketakutan. Contoh kecil kayak macam badan terasa berat gitu teman-teman ya, punggung itu terasa berat, kemudian banyak pendagangan otot di bagian kepala, kemudian banyak yang mengalami kelayangan, kemudian banyak yang mengalami demam gitu teman-teman, kemudian banyak yang mengalami ketakutan, gemeteran dan sebagainya, sampai irama jantung juga nggak beraturan teman-teman ya. Dan ketika ada sensasi seperti itu, malah kita itu berpikirnya itu yang lain-lain teman-teman ya. Nah itu, dan ketika berpikirnya yang lain-lain ya justru kita banyak ketakutan, karena biasanya
Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis berpikirnya itu ke hal-hal yang menakutkan, ke hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh kecil lah tentang penyakit yang berbahaya gitu teman-teman ya. Kemudian berpikir yang lebih jauhnya lagi, wah ini jangan-jangan mendekati kematian, apakah saya itu sekarang umurnya udah nggak panjang lagi, wah jangan-jangan bener nih hari ini gue mati. Selalu saja seperti itu teman-teman. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sadari saja bahwa kalian itu terkena dua gangguan. Yang pertama gangguan medis yaitu tentang seputaran gangguan asam lambung, kemudian yang keduanya itu tentang psikis, banyak kecemasan di situ. Nah itu teman-teman, jadi jangan pernah berpikir bagaimana ini cara menangani sakit lutut misalnya seperti itu. Bagaimana ini kaki kok kesemutan, bagaimana ini Pak kok kedutan. Itu kalian itu sebetulnya itu efek dari psikis teman-teman. Jadi asam lambung itu cuma sedikit sebetulnya teman-teman ya. Untuk ruang lingkup asam lambung itu cuma sedikit. Kayak macam perut perih, terasa mual, ulu hati terasa mengganjal, kemudian sering sendawa juga, kadang ada yang sulit sendawa juga, mencret, sakit perut, terasa melilit gitu teman-teman, kemudian dada panas gitu teman-teman, kemudian ada sariawan juga. Nah itu sebetulnya untuk sensasi-sensasi asam lambung teman-teman ya. Jadi katakanlah asam lambung itu kita itu sedang sakit perut teman-teman ya. Ada gangguan di bagian perut kita teman-teman. Dan itu yang dialami untuk semua orang sebetulnya teman-teman ya. Dan kita juga mengalami hal seperti itu teman-teman. Tetapi kenapa sekarang kok rasanya beda? Ya karena kita sedang terkena psikisnya. Ada ketakutan yang besar di situ. Sehingga orang yang banyak ketakutan itu biasanya itu berpikirnya itu terlalu jauh teman-teman ya. Jadi seolah-olah ini berbahaya, seolah-olah ini mendekati kematian. Itu yang salah. Dan ketika kalian mempunyai stres seperti itu, dampak-dampak dari stres banyak teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika sekarang nih kalian sudah diagnosa dari dokter cuman asam lambung saja, ya sudah kalian pahami saja asam lambung saja gitu teman-teman ya. Nah tetapi Pak kenapa ini rasanya beda? Ingat kalian itu kena psikis dan psikis itu tidak bisa diagnosa oleh dokter karena dokter itu hanya bisa mendiagnosa medisnya saja teman-teman ya. Untuk psikis kalian harus bisa memahami, harus bisa menyadari, kemudian menerima juga gitu teman-teman ya. Cara menyadarinya gini teman-teman ya. Kita bayangkan saja. Dulu kita tidak pernah banyak ketakutan teman-teman ya. Nah sekarang kita banyak ketakutan. Mau mengkonsumsi makanan pantangan saja, walaupun itu sedikit, kita ketakutan teman-teman ya. Nah itu kalian itu harus bisa menerima kalau seandainya mental kalian itu sedang terganggu teman-teman ya. Padahal kalau misalnya mau berpikir dengan wajar gitu teman-teman ya, kita mengkonsumsi makanan, walaupun itu makanan pantangan teman-teman ya cuma sedikit, itu nggak bahaya teman-teman ya, kecuali racun. Nah itu teman-teman, kalau racun sedikit itu nggak boleh teman-teman ya. Nah tetapi kadang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung itu tidak bisa menerima. Saya mau mengkonsumsi makanan nih, makanan pantangan sedikit, kok ketakutannya besar. Karena berpikirnya itu, wah nanti sensasi hadir nih, nanti bikin kematian nih. Nah itu berarti mental kalian itu masih mental tempe teman-teman, ada mental yang terganggu. Padahal ketika kalian mengkonsumsi makanan yang pantangan itu sedikit, itu nggak menyebabkan kematian teman-teman, kecuali racun. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian kalian terima juga. Kalau seandainya kalian itu mentalnya sedang terganggu. Kita bicara masalah logika saja. Kita berbicara masalah kewajaran saja teman-teman ya. Saya dulu mengalami takut mandi teman-teman ya. Sampai itu berbulan-bulan gak pernah mandi. Sampai di demo sama keluarga itu. Mandi dong bau nih. Kan gitu teman-teman ya. Nah kalau seandainya kalian sekarang mengalami hal seperti itu. Takut mandi, takut jalan-jalan, terima saja tuh. Kalian itu mentalnya sedang terganggu teman-teman ya. Kenapa mentalnya terganggu? Ya karena ada trauma di awal-awal saat kita terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, rasanya seperti mau mati. Di situ trauma itu menimbulkan mental kalian menjadi mental tempe. Dan ketika mental kalian menjadi mental tempe, hal apapun selalu ditakutkan. Hal apapun selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya. Stres di situ. Dan ketika stres, dampak-dampaknya banyak. Rambut kayak macam rontok gitu teman-teman ya, kemudian sering pusing juga, banyak penegangan otot di bagian kepala teman-teman ya, kemudian ada gemeteran juga, kalau takutnya berlebih nanti cemasnya hadir, irama jantung nggak beraturan. Nah ketika kalian mempunyai sensasi seperti itu, kalian nggak pernah menerima, kalian nggak pernah menyadari kalau seandainya kalian mentalnya sedang terganggu teman-teman ya. Coba kalau seandainya kalian menerima, oh ya ini mentalnya sedang terganggu nih, ada stres, ada terlalu banyak pikiran, sehingga wajar kalau seandainya rambut rontok. Ya sudah, kalian jangan stres saja.
Sesimpel itu sebetulnya untuk gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis. Tetapi kadang nih ya, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis, kesimpulan itu menjadi sulit teman-teman ya, menjadi sulit dipahami. Kenapa bisa seperti itu? Karena setiap harinya itu lebih didorong rasa ketakutan. Ketakutannya masih kuat teman-teman, sehingga tidak bisa berpikir dengan wajar. Nah itu teman-teman, makanya saya mengajak sama teman-teman itu, ayolah berpikir dengan sadar gitu teman-teman ya. Ayolah berpikir dengan wajar, biar kita itu nanti bisa memahami, kemudian bisa menerima teman-teman. Dan ketika kita bisa menerima, nanti juga tanpa kita dikasih tahu sama Abdul Rohman, tanpa dikasih tahu sama channel-channel yang lain gitu teman-teman ya, nanti kita bisa menyadarinya dengan sendirinya. Oh iya, saya ini mental yang sedang terganggu. Nah kalau seandainya mental yang terganggu, berarti ini mental yang harus ditumbuhkan menjadi mental baja lagi. Nah itu teman-teman, dengan cara seperti apa? Belajar masa bodoh, karena kita sudah tahu ini cuma mental yang terganggu teman-teman ya. Banyak penegangan otot di mana-mana. Ya iyalah, orang yang sedang terkena mental banyak ketakutan, kitanya tegang teman-teman ya. Banyak penegangan otot di mana-mana. Ketika banyak penegangan otot di mana-mana, semuanya menjadi terpengaruh. Ada yang kebas gitu teman-teman ya, tangan kebas, kaki kebas, melangkah agak sulit teman-teman. Kemudian kalau seandainya banyak penegangannya otot itu di bagian otot bagian belakang gitu teman-teman ya, itu nanti bisa berpengaruh ke bagian kepala juga. Kepala agak pusing, kayak macam migrain gitu teman-teman, yang lihat pandangan itu kayak macam berputar. Nah itu teman-teman, itu dulu saya waktu itu. Nah makanya saya mencoba mengingatkan sama teman-teman itu, biar teman-teman itu tidak terlalu berpikir terlalu jauh ke hal-hal yang negatif teman-teman. Kalau seandainya kalian terlalu jauh berpikir ke hal-hal negatif, tambah stres, tambah banyak dampaknya. Nah itu teman-teman, dan ketika tambah banyak, kalian bingung lagi. Ini kenapa ini kok begini lagi? Ini kenapa nih kok kemarin baik-baik saja, sekarang nambah lagi sensasi. Ya iyalah, stresnya juga kalian gak berhenti-berhenti. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD dan psikosomatis, sadari saja teman-teman bahwa kalian itu terkena dua gangguan teman-teman. Yang pertama, gangguan medis, yaitu tentang asam lambungnya. Cuman untuk asam lambung jangan dilihatlah, asam lambungnya itu cuma 1%, selebihnya itu kita itu terkena mental teman-teman. Terima saja kalau kita itu terkena mental. Nah itu teman-teman ya, iyalah, takut mandi, takut jalan-jalan, masih banyak ketakutan, berpikirnya terlalu jauh. Orang yang mental tempe itu berpikirnya terlalu panjang teman-teman ya, mau ngapa-ngapain selalu dipikirkan terlalu jauh. Nah itu teman-teman, nah, makanya terima saja kalau seandainya kalian mentalnya sedang terganggu teman-teman. Kemudian terima juga kalau seandainya mental terganggu itu ya semuanya itu dampaknya banyak. Dari mulai aktivitas kita terganggu teman-teman ya, sampai di badan juga terganggu, banyak penegangan otot, banyak yang kebas, kayak kesemutan, pokoknya banyak untuk sensasi atau dampak dari stres itu teman-teman ya. Kemudian di pikiran juga terganggu teman-teman, kita berpikirnya itu selalu tentang hal-hal yang tidak diinginkan, tentang penyakit setiap harinya. Nah itu teman-teman, makanya usahakan kalian benahi mental kalian dengan cara seperti apa? Pahami, sadari, terima. Kalau seandainya kalian bisa menerima, nanti kalian bisa berpikir wajar teman-teman ya. Oh iya ya, saya wajar nih terkena mental nih. Nah berarti mentalnya nih harus dibenahi. Tapi Pak, saya ini justru saya itu ketakutan nih gara-gara pusing. Kebalik teman-teman ya. Kalian pusing itu memang dampak dari ketika kalian stres teman-teman, stres terhadap hal-hal yang menakutkan, sehingga nanti banyak penegangan otot di bagian kepala, nanti berpengaruh ke kepala, agak pusing seperti itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan ketika kalian sekarang mempunyai sensasi apapun, belajar masa bodoh saja. Yang penting fokus gimana caranya nih makan supaya masuk. Kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian stop stresnya, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang ketakutan teman-teman ya. Stop, jaga stresnya. Kemudian selebihnya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, orang yang terkena asam itu nggak bisa dapat pemikiran yang sedikit aja yang bikin kita ruwet, itu pasti kambuh teman-teman ya. Karena memang kita itu sedang benar-benar sensitif, jadi ada pemikiran sedikit aja yang ruwet, itu nanti sensasi itu hadir teman-teman, kayak macam pusing, kelayangan, banyak penegangan otot di mana-mana. Nah itu teman-teman, kembung juga, begah juga iya gitu teman-teman ya. Nah makanya usahakan hindari stres. Kalau untuk asam lambungnya, kalian sebetulnya jaga pola makan saja, itu selama 1 minggu, paling lama 2 minggu sebetulnya udah beres teman-teman ya. Selebihnya untuk psikis itu memang butuh pelatihan, butuh kesadaran, butuh pembiasaan teman-teman ya. Jangan pernah kalian mengeluh,
wah ini kenapa nih saya begini lagi, udah tahu itu hasil atau dampak dari stres teman-teman ya. Nah itu, nah kalau seandainya kalian belum bisa menerima juga gitu teman-teman ya, Pak apakah betul ini dampak-dampak dari stres? Apakah ini dampak-dampak dari terlalu banyak pikiran gitu teman-teman ya. Kalian percayakan saja sama dokter kalau seandainya kalian sudah bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik dicek ke dokter kemudian selalu dinyatakan baik-baik saja, ya sudah teman-teman ya dokter itu lebih pintar. Kita itu hanya pintar mengira-ngira dan biasanya kita itu mengira-ngiranya itu ke hal-hal yang berbahaya. Contoh kecil, ada sakit dada nih menusuk sampai ke belakang. Di EKG nih, saya dulu gitu teman-teman ya. Di EKG kemudian dinyatakan baik-baik saja. Pada waktu itu saya senang teman-teman ya. Tetapi ketika pulang ke rumah, dadanya sakit lagi tuh. Mulai tidak percaya sama dokter. Wah ini dokter nih, jangan-jangan ini nggak bener nih dokter nih. Kok sekarang ini sakitnya menusuk sampai ke belakang. Kemudian selang beberapa hari kemudian karena memang penasaran karena memang sering sakit dada gitu teman-teman menusuk sampai ke belakang, akhirnya saya EKG lagi. Dan ketika di EKG itu berulang-ulang di EKG akhirnya namanya juga dokter ya, dokter juga namanya manusia teman-teman, akhirnya ya mungkin dia itu sempat apa ya, mungkin pusing juga lihat saya bolak-balik. Akhirnya mesin EKG-nya tuh dilihat tuh. Jadi bukan rekapan EKG-nya lagi yang dilihatkan ke saya itu sama mesinnya teman-teman ya, dalam keadaan kabel itu banyak di sini ya. Akhirnya mesinnya dilihatkan, "Lihat Pak, ini Bapak itu baik-baik saja." Nah itu teman-teman akhirnya ketika saya belum menerima nih teman-teman akhirnya pulang. Ketika pulang itu saya nangis teman-teman ya. Ini apa sih sebetulnya penyakit? Ini apa sih sebetulnya penyakit? Nah itu teman-teman jangan sampai kalian itu kejadian seperti itu. Memalukan teman-teman ya. Kalau seandainya saat ini mungkin wajar kalian EKG lagi. Nantilah kalau seandainya kalian sudah sembuh total kalian malu sendiri teman-teman. Dan kalau seandainya ketemu sama dokter yang dulu memeriksa kadang ya suka malu juga teman-teman ya. Dulu juga sama seperti itu ketika saya ketemu. Gimana Pak Rahman udah sehat sekarang? Alhamdulillah Pak sehat. Kadang malu teman-teman ya. Karena dulu itu ngeyel teman-teman ya. Nah itu nah makanya kejadian itu jangan sampai terulang sama kalian teman-teman ya. Kalau seandainya sama dokter itu cuma diagnosa asam lambung saja, terima teman-teman ya. Kalian berarti yang lain-lainnya tidak ada, cuman psikis saja. Benahi psikisnya. Kalau cuman kalian itu dinyatakan GERD saja atau gastritis saja atau dispepsia fungsional saja, ya sudah teman-teman ya. Selebihnya itu dari psikis teman-teman ya. Gastritis nggak bahaya teman-teman, kelebihan gas. Kalau kelebihan gasnya di lambung ya kalian itu nanti sering sendawa teman-teman ya, sering mual. Seperti itu teman-teman. Kalau seandainya kelebihan gasnya itu di bagian perut, paling juga kalian banyak kentut. Nah itu teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan dispepsia fungsional gitu teman-teman ya di bagian usus biasanya itu sakit perut terasa melilit. Seperti itu saja sih sebetulnya teman-teman, pakai air hangat juga, pakai diisi pakai botol udah beres. Gitu teman-teman. Selebihnya untuk sensasi yang lain-lain itu cuma dampak dari psikis teman-teman ya. Lahir karena memang banyak ketakutan, lahir karena memang kita stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya. Nah itu kayak macam rambut rontok bisa dari stres teman-teman. Orang yang terlalu banyak pikiran rambutnya rontok teman-teman ya, panas kepala kita itu pakai mikir tiap hari tentang penyakit, tentang sensasi, tentang umur, tentang kematian teman-teman ya. Nah itu telinga berdenging itu efek dampak dari apa ya, dari ketakutan atau terlalu banyak pikiran. Sehingga ya ketika kita banyak ketakutan, banyak penegangan otot sehingga nanti aliran darah dan oksigen itu kurang lancar, apalagi ke bagian telinga. Akhirnya makanya sensasi telinga itu kayak macam berdenging, bergemuruh teman-teman ya. Nah seperti itu. Tapi Pak saya itu misalkan hidungnya mempet, itu dari panas dalam, itu dari asam lambung, dampak dari asam lambung teman-teman ya. Gak bahaya teman-teman ya. Pak saya itu sekarang itu dadanya panas, itu dari asam lambung sering naik gitu teman-teman ya. Pak saya itu tangannya kebas gitu ya. Nah itu dari psikis, dari penegangan otot teman-teman ya. Pak saya kesemutan dari aliran darah yang kurang lancar karena memang kita stres terlalu banyak pikiran, banyak penegangan otot di situ akhirnya ya aliran darah dan oksigen kurang lancar sehingga ya menimbulkan sensasi yang lainnya, dampaknya yang lainnya kayak macam kesemutan, kedutan. Nah itu teman-teman ya. Pak saya sakit perut nih sedang melilit, dispepsia fungsional teman-teman ya, kompres saja, minum saya air hangat, kemudian kompres sama botol. Ketika dikompres, kurangi pergerakan teman-teman, nanti juga membaik dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi biar kalian itu tidak pusing teman-teman yang memikirkan bagaimana cara
bagaimana menangani biar kalian tidak pusing. Sebetulnya kalian itu cukup fokus saja teman-teman ya untuk asam lambungnya. Kalian jaga pola makan teman-teman ya untuk penunjang kesehatannya biar kalian cepat membaik. Jaga pola hidupnya teman-teman ya, tidurnya ya di malam hari itu harus cukup minimal 8 jam dalam satu malam. Kemudian olahraganya juga harus cukup biar aliran darah dan oksigennya juga lancar. Ikut membantu menyehatkan tubuh kita teman-teman ya. Kemudian pola pikirnya dijaga. Jangan pernah kalian berpikir kemana-mana. Jangan stres pikiran kalian teman-teman. Karena ketika stres itu nanti bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Nah itu teman-teman, kemudian nanti bisa memperhambat proses pemulihan kalian. Nah itu teman-teman, kemudian minumnya harus 8 gelas. Kenapa harus minumnya 8 gelas? Yang pertama bisa membantu menetralkan asam lambung, kemudian yang keduanya bisa membantu merelaksasi tubuh dan pikiran kita, teman-teman. Itu air mineral, teman-teman ya. Dan kemudian kenapa orang-orang yang terkena asam lambung dan psikosomatis itu harus mempunyai hati dan pikiran kita itu tetap senang biar terhindar dari stres, teman-teman ya. Nah, kalau seandainya kalian terhindar dari stres gitu, teman-teman ya, nanti kalian mempunyai bahagia, itu yang namanya gangguan asam lambung dan psikosomatis terlupakan, dan ketika terlupakan kalian sembuh total gitu teman-teman ya. Karena jujur saya sembuhnya bukan karena obat, saya sembuhnya bukan karena herbal teman-teman, makanya sampai detik ini juga saya tidak menjual obat, sampai detik ini juga saya tidak menjual herbal gitu teman-teman ya. Saya sembuhnya secara alami karena memang itu mudah gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, sedang berjuang teman-teman ya, gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kalau seandainya sudah jaga pola makan, sudah jaga pola hidup, sudah jaga pola pikir gitu teman-teman ya, usahakan pikiran kalian itu bahagia. Kalau seandainya kalian bahagia, kalian sembuh total teman-teman. Ketika tertawa, bercanda dengan orang lain, kalian lupa dengan yang namanya sensasi. Dan ketika kalian lupa dengan yang namanya sensasi, kalian merasa bahagia, merasa normal, itu sembuh total. Nah itu teman-teman ya. Tapi Pak ini selang 1 minggu nih kambuh lagi. Misalkan seperti itu teman-teman ya. Ya berarti kalian belum bisa mengelola stresnya teman-teman ya. Untuk saya pribadi teman-teman ya, jujur kenapa sampai detik ini saya tidak terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis lagi ketika semenjak terkena 2 kali teman-teman ya. Itu karena memang saya belajar masa bodohnya sangat besar teman-teman ya. Mencoba menghindari masalah-masalah yang membuat saya rumet gitu teman-teman ya. Mencoba menghindari hal-hal yang membuat ada beban gitu teman-teman, beban pikiran. Saya hindari seperti itu. Kemudian menjaga pola makannya. Jadi sampai detik ini saya masih menjaga pola makannya. Gak rugi menjaga pola makan itu teman-teman. Ya walaupun sekarang itu menjaga pola makannya itu nggak seketat dulu gitu teman-teman ya. Saya sekarang sudah mengkonsumsi makanan-makanan pantangan, cuman dijaga dari mulai durasinya, kemudian kapasitasnya tetap dijaga karena saya tidak mau terulang yang ketiga kalinya, teman-teman ya. Nah itu saya sampai sekarang kenapa masih sembuh total, kemudian nggak pernah lagi merasakan sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, ya karena belajar masa bodoh saya sangat besar, teman-teman ya. Kemudian untuk hal apapun itu saya mencoba menghindari beban-beban pikiran. Jadi mencoba hidup sederhana. Jadi berjalan apa adanya sekemauan saya teman-teman ya, tanpa ada beban pikiran. Di pekerjaan juga sama gitu teman-teman. Jadi pekerjaan juga nggak dimasukin beban teman-teman ya. Kalau dulu saya pengennya perfect gitu teman-teman, pengen yang paling sempurna, tetapi sekarang enggak. Nah itu teman-teman, jadi di pikiran itu kalau seandainya beres kerja mau main kemana nih, mau mancing kemana nih, hidup bebas bagaikan burung gitu teman-teman ya. Nah itu alhamdulillah membuat saya sampai sekarang juga masih sembuh total, masih sehat, tidak mau terulang yang ketiga kalinya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk saat ini yang saya jaga itu agar tetap sehat, saya mencoba menghindari beban pikiran, kemudian mengkonsumsi makanan juga, tidak mengandalkan hobi teman-teman, karena hobi itu belum tentu sehat. Jadi mengandalkan kebutuhan untuk tubuh. Saya senang jengkol teman-teman karena saya itu orang kampung ya. Jadi saya tuh senang jengkol, senang pete gitu teman-teman ya. Saya juga sering konsumsi, tetapi ya saya mencoba tidak berlebihan gitu teman-teman. Yang dulunya mungkin bisa habis 1 truk misalkan seperti itu ya, atau misalkan 1 karung misalkan seperti itu. Nah hari ini saya konsumsi misalkan ya cuman 2 biji, 3 biji udah beres gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu maruk lah kayak dulu. Dulu bisa 1 piring itu habis. Tidak seperti itu teman-teman. Kalau untuk saat ini paling ya makan cuma 2 biji,
3 biji paling banyak, termasuk pete juga sama, ya paling cuman 3 biji, 4 biji udah gitu teman-teman ya. Apakah rugi? Tidak juga teman-teman ya, karena kalau seandainya mau nimbang tentang yang namanya sehat dengan yang namanya hobi, saya milih lebih sehat gitu teman-teman ya. Itu saya sekarang gitu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran mengajak sama teman-teman itu, cobalah sadari, cobalah terima gitu teman-teman bahwa kalian itu terkena gangguan psikis yang lebih besar gitu teman-teman. Jadi 99% itu kita itu terpengaruh dari psikis, dari mental teman-teman ya. Nah cara menyadarinya gimana? Ya mari berpikir logika saja. Kenapa sekarang banyak ketakutan? Itu aja sih sebetulnya teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian masih banyak ketakutan ya berarti ya kalian itu terkena mental teman-teman ya. Tapi pas saya ketakutan itu tidak ada, misalkan seperti itu ya. Sekarang itu udah normal, jalan-jalan sudah bisa, tetapi kenapa nih sekarang banyak sensasi yang lain-lain. Untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis semuanya kembali dari nol teman-teman. Jadi keadaan kita baik fisik, baik perasaan, baik pikiran itu kembali dari nol teman-teman. Butuh pelatihan karena memang si trauma tuh yang dulu pernah mengganggu kita teman-teman ya. Nah itu membuat kita itu kembali dari nol, makanya butuh pelatihan lagi. Kalau seandainya kalian sudah bisa beraktivitas gitu teman-teman ya, tetapi sensasi masih sering datang ya walaupun colak-colek dengan kapasitas yang gak terlalu besar, yaitu berarti kalian itu tinggal pemulihan, tinggal pembiasaan, tinggal pelatihan teman-teman ya. Nah makanya usahakan dari mulai sekarang stop stresnya, ayo jalan-jalan, lakukan hal-hal yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan sambil menjaga pola makannya, sambil menjaga pola hidupnya yang sehat. Tidur di malam hari harus cukup, jangan pernah begadang. Selebihnya kalian gak usah banyak pikirin. Pak saya itu kok kaki kesemutan, udah gak usah dipikirin. Perbanyak minum, sering jalan-jalan, sering berjemur, nanti juga udah beres. Nah itu teman-teman ya, Pak saya itu mata buram. Jangan jadi pikiran teman-teman, jangan ditakutkan. Perbanyak minum, perbanyak istirahat, kurangi main HP teman-teman ya, kurangi stres, nanti juga membaik dengan sendirinya. Kalau seandainya kalian konsisten terhadap 3P-nya, terhadap minum, makan, istirahat, melakukan kebahagiaan, itu semua sensasi hilang dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa kalian memikirkan cara. Kalau seandainya kalian nanti memikirkan cara, gimana nih caranya menangani ini, gimana nih cara menangani itu, kalian jadi stres lagi teman-teman. Dan kalau seandainya stres ya sensasi itu nggak hilang-hilang, karena memang semua sensasi yang sekarang kalian rasakan itu 99% itu dampak dari stres, dampak dari terlalu banyak ketakutan, dampak terlalu banyak mikir teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena asam, dari mulai sekarang stop, jangan terlalu banyak berpikir, perbanyak minumnya, jaga makannya, jaga istirahatnya, jaga kesenangannya, jaga olahraganya. Nanti sensasi yang kalian rasakan itu bakalan menghilang dengan sendirinya. Stop mulai dari sekarang berpikir tentang sensasi yang kalian rasakan. Tapi Pak tidak nyaman, ya iyalah, namanya juga sedang terkena gangguan teman-teman, semuanya butuh proses. Yang penting gangguan yang kita hadapi jangan terlalu banyak dipikirin. Nah itu teman-teman, yang penting fokus aja dimakan, diminum, diistirahat, di kebahagiaan teman-teman ya. Nanti hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saya cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.